Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadat Kasih Nabil. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait ekonomi makro, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup. Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang sejak zaman peradaban kuno dulu. Dari mulai bentuk yang paling sederhana, ilmu ekonomi berkembang menjadi lebih kompleks dan terstruktur seperti saat ini. Pengertian ilmu ekonomi. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di situ ada dua definisi terkait hal ini. Pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti misal tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara definisi kedua dari ilmu ekonomi dalam KBBI adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Segala hal mengenai ilmu ekonomi cabang ilmu ekonomi. Dua cabang utama dari ilmu ekonomi adalah ekonomi makro atau makroekonomi dan ekonomi mikro atau mikroekonomi. Seperti tercermin pada namanya, kedua teori ini bertentangan kontennya. Nah, secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara dalam ekonomi mikro, studinya menyoal tentang unit ekonomi secara perorangan. Diferensiasi antara kedua teori ekonomi tersebut juga berdasarkan pada bagaimana para pakar ekonomi menekankan tema pembahasannya. Penekanan para penganut teori ekonomi makro adalah pada perilaku agen-agen ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Sementara itu, mereka atau pakar ekonomi yang menganut teori ekonomi mikro memberikan penekanan analisisnya pada perilaku perorangan atau individu. Contohnya, bagaimana perilaku perusahaan selaku produsen, juga konsumen dan tenaga kerja dalam konteks yang terbatas atau dalam konteks industri. Perbedaan lainnya dari kedua teori ekonomi ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan. Teori ekonomi mikro, yang sering juga disebut sebagai teori ekonomi klasik, berasumsi bahwa struktur pasar adalah bentuk persaingan yang sempurna. Informasinya pun sempurna dan simetris. Ada kesamaan atau homogen dalam input dan outputnya, serta para pelaku ekonominya juga rasional dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ini juga menyampaikan asumsi bahwa penyesuaian melalui mekanisme pasar seketika dapat tercapai, serta uang hanya memiliki fungsi sebagai alat transaksi saja. Dengan demikian, menurut para penganut teori ekonomi klasik ini, masalah ekonomi hanya pada sisi penawarannya saja. Adam Smith adalah tokoh ekonomi yang populer sebagai motor teori ekonomi mikro ini. Momentum Great Depression yang terjadi pada periode 1929 sampai kira-kira 1933 ini nampaknya menjadi tonggak bangkitnya teori ekonomi makro. Teori ini lahir sebagai kritik atas teori ekonomi klasik ala Smith. Teori ekonomi makro ini dipelopori oleh John Maynard Keynes. Karena itu, pengikut teori ini atau teori makro ini kemudian disebut dengan Keynesian. Berbalikan dengan asumsi para pengusung teori ekonomi mikro, kaum Keynesian ini beranggapan bahwa struktur pasar memiliki kecenderungan yang monopolistik dengan informasi asimetris dan tak sempurna. Input dan outputnya yang dijadikan pertukaran juga sangat heterogen.
Keynesian juga berasumsi bahwa uang tidak hanya dianggap sebagai alat transaksi saja. Namun, uang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat penyimpan nilai. Dengan demikian, uang sangat mungkin digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan yang spekulatif. Nah, dari serangkaian asumsi di atas atau ini merupakan mereka yang sepakat pada ekonomi makro berpandangan bahwa peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal yang nanti akan saya ulas. Pengertian ekonomi makro. Setelah membahas tadi, apa sih sebenarnya ekonomi makro itu? Nah, sesuai dengan namanya, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, yang berkaitan dengan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan juga keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk, barang, dan menggunakan jasa. Meskipun ekonomi makro merupakan bidang yang sangat luas, ada dua area yang menjadi fokus dan ciri khas disiplin ekonomi makro ini. Oke. Yang pertama adalah kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek atau siklus bisnis, dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau peningkatan pendapatan nasional. Model ekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada merupakan jamak yang digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan dan strategi bisnis. Tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut ini ada beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadikan beban bagi perekonomian suatu negara tersebut. Yang kedua, membuat produk dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara ini sangat tergantung pada tinggi atau rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Lalu, tabungan dalam negeri ini tergantung dengan penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Karena guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya adalah produktivitas masyarakat ini ditingkatkan. Yang ketiga adalah membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Dalam penerapan kebijakan ekonomi makro, ini bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan.
yang pada akhirnya kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Lanjut, yang keempat adalah membuat neraca pembayaran seimbang. Nah, sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktek ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya, neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Yang kelima, membuat pendapatan penduduk yang merata. Nah, pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud di antara masyarakat sebuah negara. Ruang lingkup ekonomi makro. Dalam penerapan kebijakan ekonomi makro, ada 3 ruang lingkup utama. Ya, yang pertama adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pertama adalah pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua pengeluaran pemerintahan, yang ketiga ada ekspor dan impor, dan keempat ada pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua adalah kebijakan pemerintahan. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak lepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara, kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Yang ketiga adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat ini berarti adalah pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat yang ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya dalam pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Konsep makroekonomi dasar. Ekonomi makro meliputi berbagai konsep dan variabel, tapi selalu ada 3 topik utama untuk penelitian makroekonomi. Nah, teori-teori mengenai makroekonomi biasanya terhubung dengan fenomena. Satu, ada pengeluaran, kedua, ada pengangguran, dan ketiga adalah inflasi. Di luar teori ekonomi makro, topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen ekonomi termasuk pekerja, konsumen, dan produsen. Pertama adalah terkait pengeluaran dan pendapatan. Dalam keluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual ini menghasilkan pendapatan. Nah, maka dari itu, keluaran dan pendapatan negara biasanya dianggap setara, dan dua istilah tersebut juga sering digunakan secara bergantian. Keluaran bisa diukur sebagai jumlah pendapatan atau bisa dilihat dari sisi produksi dan diukur sebagai jumlah nilai barang jadi dan jasa, atau bisa juga dari penjumlahan seluruh nilai tambah dari dalam negeri.
Keluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau biasanya disingkat dengan PDB atau salah satu akun nasional. Ekonom yang tertarik dengan kenaikan keluaran jangka panjang akan mempelajari pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, akumulasi mesin dan modal lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal manusia, semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi yang lebih besar di selama berjalannya waktu. Akan tetapi, dalam keluaran tidak selalu naik secara konsisten. Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan keluaran jangka pendek yang disebut dengan resesi. Nah, ekonom dalam hal ini mencari kebijakan ekonomi makro yang bisa mencegah ekonomi anjlok ke jurang resesi dan akhirnya bisa memacu pertumbuhan jangka panjang dengan lebih cepat. Yang kedua adalah unemployment atau pengangguran. Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya memasukkan pekerja aktif yang mencari kerja. Orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan atau tidak mendapatkan dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja tidak termasuk dalam angkatan kerja. Dalam pengangguran sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tipe yang semuanya ini berkaitan dengan sebab-sebab dan latar belakang yang berbeda pula. Ya. Ini tadi kebijakan dalam ekonomi makro. Terus, nah, dalam pengangguran ini ada banyak sekali pembagian berdasarkan ini tadi sebab dan latar belakang lah. Kalau berdasarkan sebab, ini ada pengangguran klasikal, yaitu pengangguran yang terjadi ketika gaji karyawan terlalu tinggi. Nah, sehingga pengusaha tidak berani memperkerjakan karyawan lebih dari yang sudah ada. Nah, gaji bisa menjadi terlalu tinggi karena peraturan upah minimum atau adanya aktivitas serikat pekerja. Nah, ada lagi juga pengangguran struktural. Dalam pengangguran struktural ini meliputi beberapa jenis dan penyebab pengangguran, termasuk adalah ketidakcocokan antara kemampuan pekerja dan kemampuan yang dicari oleh pekerjaan yang ada atau peluang pekerjaan yang ada. Dalam pengangguran besar-besaran bisa terjadi ketika sebuah ekonomi mengalami masa transisi industri dan kemampuan para pekerja yang tidak menjadi terpakai atau akhirnya tersia-siakan. Dalam pengangguran struktural itu juga cukup mirip dengan pengangguran friksional karena kedua-duanya berkutat pada permasalahan ketidakcocokan kemampuan pekerja dengan lowongan pekerjaan. Tetapi dalam pengangguran struktural berbeda karena meliputi juga kebutuhan untuk menambah kemampuan diri. Tidak hanya proses pencarian jangka pendek. Yang ketiga, terkait konsep makroekonomi dasar ada inflasi dan deflasi. Nah, dalam kenaikan harga umum di sebuah ekonomi ini disebut dengan inflasi. Ketika harga menurun, maka terjadi deflasi. Ekonom mengukur perubahan harga ini menggunakan indeks harga. Inflasi bisa terjadi karena suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Mirip dengan ini, ekonomi yang merosot bisa mengakibatkan deflasi. Bank sentral yang mengatur kesediaan uang negara selalu mencoba menghindari adanya perubahan tingkat harga menggunakan kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga atau dengan menurunkan ketersediaan uang dalam suatu ekonomi. Nah, ini yang nantinya akan menurunkan inflasi. Inflasi bisa mengakibatkan bertambahnya ketidakpastian atau konsekuensi negatif lainnya. Inflasi bisa menurunkan keluaran ekonomi. Bank sentral
akan mengusahakan stabilnya harga untuk melindungi ekonomi dari akibat negatif atas fluktuasi harga. Nah, perubahan di tingkat harga ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa pergerakan tingkat harga itu berhubungan langsung dengan penawaran uang. Fluktuasi jangka pendek bisa juga berhubungan dengan faktor moneter. Akan tetapi perubahan pada permintaan agregat, penawaran agregat bisa juga memengaruhi tingkat harga. Contohnya adalah penurunan di permintaan karena ada resesi yang bisa mengakibatkan indeks harga yang lebih rendah dan deflasi. Nah, shock penawaran negatif seperti krisis minyak akan menurunkan penawaran agregat dan juga menyebabkan inflasi. Kebijakan dalam ekonomi makro. Dalam mempelajari kebijakan dalam ekonomi makro, nah, ini seperti ada kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, studi ekonomi makro menyoal hal-hal yang berkaitan dengan inflasi, deflasi, dan tingkat pengangguran, dan juga tersedianya lapangan kerja. Nah, dalam prakteknya, ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Nah, dalam kebijakan moneter ini, kebijakan yang berfungsi untuk mengukur seberapa banyak sih dana yang masuk atau dana yang telah digunakan dan dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Nah, makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Yang pada akhirnya hal itu juga meningkatkan harga suatu produk. Dan juga sebaliknya, apabila perputaran uang sedikit, maka harga suatu produk menjadi lebih murah. Inilah yang disebut dengan deflasi tadi. Nah, dalam kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Nah, dalam pemasukan dan pengeluaran suatu negara ini diatur dalam 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 kebijakan fiskal ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara adalah berasal dari pajak seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Ini sebenarnya ada banyak atau ada lagi. Ada di antaranya adalah kebijakan dari segi penawaran dan juga ada beberapa lain.